Kang Emil kan dulu sempat nulis tuh di tweet, tengil, gaul, glamor, songong, pelit, gengsian, egois, pekerja keras, tahan banting, pamer, hedon. Itu karakter orang Jakarta. Ini Kang Emil 2011. Jadi ini Kang Emil 13 tahun yang lalu. Kang Emil sekarang melihat orang Jakarta seperti apa? Kalau ini Kang Emil yang dulu nih, melihat karakter orang Jakarta seperti itu. Sebagian masih sama, sebagian sudah berubah. Yang masih sama yang mana? Tengilnya sama nggak Jakarta? Sekarang saya mau jujur lah ya, tanpa harus tersinggung lah. Kita hard truth itu artinya menyampaikan realitanya begitu. Sekarang saya mau nanya ke Mbak Nana, misalkan, relevan nggak si definisi-definisi itu? Poinnya, kepada yang kurang kita perbaiki, kepada yang bagus kita pertahankan. Contoh, kita ada program namanya mobil curhat, ya. Itu mobil keliling-keliling Jakarta, nanti isinya ada psikolog, ada konselor, ada ustadz, macam-macam. Supaya apa? Orang tidak mudah marah, karena mental health-nya nggak ada penyaluran. Nanti negara hadir, Ridho ini akan hadir, supaya orang yang biasa marah karena macetnya, karena keselnya, itu tiba-tiba ada teman ngomong, tidak harus selalu di era hari ini curhatnya di IG story kan begitu ya. Nanti ada negara hadir. Guys, Kang Emil mengakui dia tidak melamar untuk Jakarta, tapi ditugaskan oleh partai. Apa ya, guys? Ini Bang, bukan pilihan sebenarnya, saya tidak melamar ke Jakarta, ditugaskan. Karena waktu ditanya, Kang Emil gimana? Ya saya jamannya di Jawa Barat, mohon maaf ya, karena kan incumbent. Approval ratingnya saya 90% di Jawa Barat, ya. Yang pengen jadi gubernur ada 70%. Jadi saya sebenarnya di sana, tapi perintah dari partai. Jelas ya guys, dia datang untuk Jakarta bukan dari aspirasi rakyat, tetapi ditugaskan oleh partai. Partai yang mana bang? Yaitu partai Gajah yang ada plus-plusnya, ya kan? Itu artinya Kang Emil ini keinginan elit partai, bukan keinginan rakyat setempat. Jelas ya? Keinginan partai bukan keinginan rakyat setempat. Opini saya nanti takutnya dia ini akan berbuat sesuai arahan dari partai pengusung dia, bukan sesuai dari keinginan rakyat setempat. Itu yang kita takutkan. Betul? Saya melihat fenomena politik saat ini, hilangnya sistem demokrasi. Sebab saya melihat saat ini kekuasaan itu ada di tangan partai, bukan lagi di tangan rakyat itu sendiri. Ridwan Kamil hadir di DKI Jakarta sebagai calon gubernur karena ditugaskan oleh partai, bukan dari aspirasi masyarakat DKI di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pembahasan saya kali ini khusus untuk calon gubernur di DKI Jakarta, yakni Bapak Ridwan Kamil. Barusan kita mendengarkan bersama-sama cuplikan video antara wawancara dari Ridwan Kamil dengan Najwa Shihab, dan juga ada satu komentar dari netizen di mana di situ jelas-jelas kita mendengarkan bersama-sama bahwa seorang Ridwan Kamil itu ditugaskan oleh partai untuk memimpin DKI Jakarta, bukan hadir dari aspirasi masyarakat di DKI Jakarta. Ini pastinya menarik. Biasanya seorang pemimpin dia hadir itu karena aspirasi masyarakat. Tetapi ini berbeda dengan Ridwan Kamil. Dia menjadi calon gubernur karena ditugaskan oleh partai. Bahkan dia pun mengakui sendiri bahwa masanya Ridwan Kamil itu bukan orang-orang di DKI Jakarta, melainkan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Ini cukup jelas, dan saya berharap orang-orang Jakarta harus kritis dalam memilih seorang pemimpin. Jangan sampai 5 tahun yang akan datang, kalian hanya bisa menyesal ketika kalian salah memilih pemimpin. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video
terkait dengan komentar-komentar dari netizen tentang seorang calon gubernur yang bernama Ridwan Kamil ini. Saya berharap pemirsa sekalian bisa menyimak cuplikan-cuplikan video ini dari awal hingga akhir, dan terlebih khusus kepada saudara dan saudari saya yang ada di DKI Jakarta. Biar jangan sampai besok lusa menyesal itu datang ketika semuanya sudah terjadi. Inilah cuplikan-cuplikan video selengkapnya. Jujur gue sebagai warga asli Jakarta ketawa sih denger Ridwan Kamil mau bikin mobil curhat di Jakarta kalau doi terpilih jadi gubernur. Kayak kenapa program itu yang pertama kali gue denger? Iya, jadi emang RK ini ngeliat orang Jakarta ini tuh pada stres, dan menurut beliau salah satu solusinya ini adalah aplikasi dan mobil curhat. Jadi nanti akan disediakan psikiater gitu, warga bisa langsung curhat dan dapat solusinya. Nih Pak, kita nih sebagai warga Jakarta stres banget sama macetnya Pak. Jadi tolong jangan bikin tambah macet dengan mobil curhat ini Pak. Ya maksudnya bagus sih, tapi tolong difokuskan kepada hal-hal yang penting gitu Pak. Kita mah curhat setiap hari pasti kepada Tuhan gitu. Apalagi Gen Z Pak, kayaknya lebih nyaman curhat di close friends second account. Ya tapi semoga sukses ya Pak. Jalan mulus Ridwan Kamil buat jadi gubernur Jakarta. Jakarta mau melakukan pilkada. Tapi calonnya, ya Allah, Pak Ridwan Kamil, ente kalau mau menang nggak usah begitu banget lah Pak sama partai-partai ente. Yang nyalonin jadi calon gubernur Jakarta ini ada dua pilihan. Yang satu Ridwan Kamil, yang satu pilihan katanya boleh daftar individual dari KTP warga Jakarta yang nggak tahu tuh KTP-nya dapat dari mana itu. Pak Dharma Pongrekun apa kalau nggak salah namanya. Maksud gue begini nih. Messi lawannya Ronaldo tuh baru ya kan, pas tuh. Ini Messi lawannya siapa? Bang Budi RT 7. Ya pasti menang lah. Gila. Ya Allah, Akbar, Pak Ridwan Kamil, ente kalau mau jadi gubernur Jakarta nggak apa-apa, tapi jalanin sehat-sehat aja gitu, cari lawan yang sebanding, cari lawan yang bisa kita pilih nih kalau ke pemilu nih, ke pilkada nih, coblos-coblosan kita tahu gitu lawannya siapa nih, lawannya Anies Baswedan, oke. Fair-fairan tuh, lawannya Ahok, oke. Ini lawan dia, Allahu Akbar. Kelasannya kayak Messi lawan Bang Budi, tau gak? Ya itu udah pasti menang. Cuman masalahnya nih, kita warga Jakarta kagak ikhlas. Iya, kita tahu track record ente di Bandung tuh bagus. Pemuda-pemudi Bandung sayang sama ente. Di Jawa Barat juga ente disanjung-sanjung. Kita tahu kapasitas ente tuh buat jadi pemimpin bagus. Kita tahu, seluruh Indonesia tahu. Cuman lawannya cari yang beneran gitu. Kalau mau tanding nih, kalau mau tarkam gitu, cari lawannya sparring yang beneran gitu. Cari sparringnya Anies Baswedan gitu ya kan. Kalau emang masih takut kalah ya siapa? Cari politikus yang agak beneran gitu. Siapa ke lawannya? Ini ya Allah Akbar. Capek banget gue mah. Pak Anies Baswedan dikekang, nggak ada partai yang nyodorin buat jadiin dia calon buat maju Jakarta. Pak Ahok juga belum tahu nih arahnya kemana. Tiba-tiba muncul Pak Dharma Pongrekun, Purnawirawan TNI. Uset kata gua mah, pengen banget menang telak Pak Ridwan Kamil ente, ya Allah Akbar. Gini dah, mana mah janjinya katanya bakalan mencintai Persija sampai di hati, ya Allah Pak. Coba Bapak ngomong di stadion Persib dulu sono, pas lagi Persib lagi tanding, bilang I love the Jack gitu. Allahu Akbar, Pak. Cari lawan kalau mau sparring, mau cari yang beneran Pak, bener dah. Ini mah kayak Liga RT lawan Barcelona. Kocak. Bang Kamil, pilkada belum mulai bang. Kok lu mulai duluan blundernya? Lagian orang mah blunder gara-gara potongan ayat.
gara-gara nolak Israel. Lah lu bang, gara-gara postingan lama. Tapi gimana rasanya bang? Dulu ngepin komen orang sampai dia hilang pekerjaan, sekarang komen abang yang dipin satu Indonesia. Kira-kira bakal susah dapat pekerjaan juga nggak bang ya? Enggak lah, nasib abang nggak akan sama guru yang hilang pekerjaan sampai sekarang nggak bisa ngajar gara-gara komennya abang pin. Sama abang, beda nasibnya pasti. Karena abang ada Kim Plus yang bantuin. Kim Plus masih ada kan bang? Bang ini mohon maaf nih bang, ini gue ngomong lu gue gini bukan karena nggak sopan, emang karena anak muda Jakarta ngomongnya begini bang. Nanti konten gue lu report lagi bang. Tapi gue penasaran nih sama orang Jakarta. Kira-kira lu pernah demen gak sih kalau Bang Kamil nyari kerja di mari? Coba komen di bawah. Mungkin Ridwan Kamil mau maju gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gue kan dari Jakarta. Berarti lebih mudah jalan. Lebih mudah Jakarta. Sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan dari Jakarta. Jadi gue anytime gampang ya. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya. Terlalu mudah. Sombong amat. Kalau sama nggak ada perubahan sih Pak. Ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak. Sebagai Kalau saya jawab, Bapak mau dengar nggak? Iya. Tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ini Pak kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya Pak, udah 2 bulan ini Pak kerendam nggak ada solusinya. Daya kolot dari 200 tahun lalu juga banjir. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan retensi lain. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Kan, tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai, mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau. Dan nggak bisa besok, dan semua butuh proses. Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak hanya masalah waktu. Yang namanya membangun rumah juga kan tidak bisa dalam seminggu. Tapi yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Makanan mana Pak? Itu ngiring kan itu dia dari akar yang Pak, jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu, dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ke hiji-hiji ku Pak Gubernur gitu kan henteu. Makanya ada namanya Pak Kepala Desa, makanan berkardus-kardus saya titip kepala desa yang membagikan. Ya, jadi semua dilakukan, membantu dilakukan, jumlahnya memadai, konstruksi dilakukan. Makan siap saja kan udah ya? Udah nerima kan semua RW dikasih Pak. Setiap RW dikasih. Ya. Udah nerima belum? Pemerintahan itu berjenjang, ayah RT, ayah RW, ayah lurah, ayah bupati, ayah gubernur, ayah presiden diurut gitu. Ya. Kemarin sudah. Simbolis apa? Saya kesini teh. Simbolis Pak. Simbolis Iya, sudah. Simbolis sudah. Simbolis kan Pak. Tapi lewat dari Pak Kades ke Pak RW. Nah, Kalau benar belum bisa tanyain Pak RW. Karena semua ketemu Pak RW belum? Terus ketemu saja. Kalau tidak Bapak RW seberapa? R14. R14 Kabawan terus itu. Atas bawahan ngiring kali hari ini. Oh, yang cuma nasi satu itu. Iya, nasi anu sebelum kejadian. Harus siap lagi. Harus siap saja. Iya, cuma nasi doang yang nyampe ke warganya Pak. Cuman beras satu gitu satu itu. Oke, Pak RW dipanggil ke Pak Kades Babi. Pak, Desa Dayakolot 4.000 kakak Pak. 4.000 kakak Pak Iya, Dayakolot. tahu saya juga cuman Pak 2 bulan ini kata rendam Pak. Kalau beras 8 ton aja kemarin baru 2 liter kebagian. Tahun kemarin 8 ton Pak. Jadi gini, tidak ada yang bahagia dengan keadaan begini. Emang kayak saya, rumah saya ikut sedih. Dengan solusi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semua dikerjakan kan. Bahwa semua terdampak, semua juga paham. Saya kesini itu kan peduli untuk menunjukkan. Tapi udah 2 bulan loh Pak.
Kenapa baru gitu? Saya tanya, Singapura banjir tuh? Jangan yang jauh-jauh Pak. Bukan, saya mau cerita bahwa yang namanya urusan alam tidak selalu kita bisa prediksi. Iya. Maka kalau Akang nanya tadi, apakah sudah dibantu? Sudah dibantu. Akang belum mendapatkan, tanya Pak RW-nya. Karena menurut jenjang pemerintahan, urutannya sudah lewat Pak Kepala Desa ke Pak RW. Sekarang tanya Akang sudah ke Pak RW belum? Jangan-jangan Akang belum ke Pak RW. Ya, jadi semua mengupayakan, tidak ada yang tidak peduli kan. Semua diupayakan. Ya, nanti saya tanya ke Rekam jejak digital itu memang benar-benar jahat. Ya, barusan kita menyimak track record atau rekam jejak dari seorang Ridwan Kamil yang saat ini maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Pertanyaan kedua saya, benarkah orang-orang Jakarta itu tengil? Benarkah orang-orang Jakarta saat ini suka marah-marah? Atau benarkah orang-orang Jakarta itu pada stres? Sehingga ada program mobil curhat. Maksud saya, kalau mau buat program kerja itu yang masuk di akal, ya, harus masuk di akal. Coba kita gunakan logika akal sehat kita. Jakarta itu sementara macet. Masuk akal nggak? Program kerjanya ditambahin lagi mobil. Bukan 1-2 mobil untuk mengurus DKI Jakarta. Pasti ada ratusan, mungkin sampai ribuan mobil. Dan apakah program mobil curhat ini akan mensejahterakan masyarakat di DKI Jakarta? Akan menyelesaikan semua persoalan yang ada di DKI Jakarta? Rasa-rasanya tidak. Saya berharap bahwa siapapun calon pemimpinnya, kalau mau memaparkan visi, mau memaparkan program kerja, itu yang masuk di akal, yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di dalam daerah tersebut. Jangan membuat program kerja hanya enak untuk diucap, hanya habis di kata-kata. Tolonglah, menjadi pemimpin itu harus kreatif. Membuat program kerja itu harus berfaedah untuk kehidupan masyarakat. Jangan program dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran negara, hanya untuk menghabiskan pajak rakyat. Jujur ya, saya secara pribadi merasa lucu, merasa ketawa ketika mendengar program dari seorang Ridwan Kamil adalah program mobil curhat. Apakah orang-orang Jakarta setiap hari mengalami hal itu? Stres, marah-marah, dan yang paling sadis orang-orang Jakarta katanya tengil. Ini menjadi catatan penting untuk masyarakat DKI Jakarta. Dan program dari seorang Ridwan Kamil bagi saya tidak masuk di akal. Tidak akan menyelesaikan persoalan yang ada di DKI Jakarta. Yang ada malah menambah persoalan baru. Jujur ya, saya tidak menyangka kreativitas untuk menyelesaikan sebuah persoalan dimiliki oleh Ridwan Kamil hanya sedemikian. Orang ini disanjung-sanjung di Jawa Barat, disanjung-sanjung oleh masyarakat Bandung. Tetapi ketika pergi di Jakarta, semestinya dia membawakan program kerja yang harus gemilang, yang benar-benar kreatif, yang benar-benar bisa menyolusi, yang benar-benar bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di DKI Jakarta. Persoalan di DKI Jakarta itu sangat kompleks. Sehingga dengan demikian, masyarakat DKI Jakarta harus memilih pemimpin yang benar-benar mampu, yang benar-benar berintegritas,
yang benar-benar berkualitas, menawarkan program kerja yang mampu untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di DKI Jakarta. Dari banjirnya, dari macetnya, dari kesejahteraannya, dari pendidikannya, dari kesehatannya, dan lain sebagainya. Sekali lagi, pesan saya kepada masyarakat DKI Jakarta, gunakanlah logika akal sehat kita. Jangan sampai kalian salah memimpin yang pada akhirnya kalian akan menyesal sendiri. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen di sesi terakhir ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ridwan Kamil ingin sulap Jakarta Utara seperti Dubai. Widih, maksudnya gimana tuh Kang Emil tuh? Orang-orang Jakarta Utara pakai sorban gitu, makan nasi kebuli, pakai gamis, naik onta ke mall, apa gimana nih Kak? Lagian orang-orang kenapa sih nggak percaya sama politikus? Percaya dong, kasih mereka kesempatan untuk buktiin omongannya. Kang Emil pengen buat penahan banjir di Jakarta Utara. Bagus banget. Tapi pertanyaannya itu satu. Ya berarti masih ada banjirnya dong Kang Emil. Masih ada banjirnya. Gimana tuh Kang Emil tanggapannya? Tolong ya dijelasin. Jadi kalau Ridwan Kamil itu masuk Jakarta, dia akan jadi Harry Maguire. Oh, Flop. banyak flopnya. Iya dong. Kenapa? Karena harus dikatakan bahwa basisnya Ridwan Kamil itu ada di Jawa Barat, bukan di Jakarta. Tapi kan namanya secara Pilkada kok nasional coba-coba, kan gitu. Iya. Jadi ngapain dia lari ke Jakarta sementara Jawa Barat sendiri dia punya potensi yang sudah sangat besar. Itu potensi yang sangat sangat artinya sudah dekat lah. Yang kedua, kalau kita bicara Pilpres 2024, sebetulnya saya ngelihat Jawa Barat nggak kalah seksinya dibandingkan dengan DKI. Dengan Jakarta. Iya dong. Oke. Pada hari ini provinsi dengan penduduk dan pemilih terbesar adalah Jawa Barat. Panggung Anies benar-benar roboh. Anak-anak jenderal yang belum follow akun ini, di follow ya. Mantap. Anak-anak jenderal, resmi sudah Bapak Ridwan Kamil dan Pak Suswono didaftarkan di KPU dan didukung oleh 15 partai politik. Ini menandakan bahwa koalisi Indonesia Maju plus tetap solid. Tadinya nih guys, anak-anak Abah berharap Partai Kebangkitan Bangsa berbelok dan mengusung Anies Baswedan. Tapi kenyataannya Partai Kebangkitan Bangsa pun ikut mengantar pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Resmi sudah Anies tidak mendapatkan panggung di Pilkada DKI Jakarta. Jadi Jakarta sudah resmi 3 pasang calon yang akan bertanding. Pramono Anung Rano Karno oleh PDIP, Ridwan Kamil Pak Suswono oleh koalisi Indonesia Maju plus, dan Dharma Pongrekun Kunwardana dari jalur independen yang besok akan mendaftar. Anies mana ya? Nggak ada, karena dia nggak akan ada panggung ya. Karena mereka tahu guys, orang pengkhianat tidak boleh ada panggung kawan-kawan. Dia sudah mengkhianati Pak Prabowo. Kita juga tidak akan memberikan panggung untuk beliau. Salam anak-anak jenderal. Salam Ridwan Kamil Suswono, Gubernur Jakarta. Boom, meledak bos. Ridwan Kamil mau nyalonin menjadi Gubernur Jakarta 2024, berharap mau menang, jangan mimpi. Tolong jangan mimpi di siang bolong ya Pak. Saya ini adalah warga Jawa Barat. Abdi pituin orang Sunda, warga Bapak. Saya tahu kinerja Bapak seperti apa ya. Saya tahu prestasi Bapak seperti apa. Jadi jangan harap Bapak menang di Pilkada Jakarta 2024 jika Bapak nyalonin menjadi calon gubernur DKJ 2024. Tapi kalau Bapak mau memaksakan diri untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jakarta, itu hak Bapak. Itu hak asasi Bapak. Silakan. Itu hak demokrasi. Silakan Bapak mencalonkan diri menjadi gubernur Jakarta, tetapi maaf ya Pak, Bapak akan kalah
Bapak tidak akan menang. Ya, saya jamin Bapak akan kalah. Ridwan Kamil bilang Jakarta butuh perubahan. Warga Indonesia, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan bahwa daerah khusus Jakarta sebagai kota yang sudah lama eksis butuh pemimpin yang imajinatif untuk melakukan perubahan. Apakah pernyataan ini pertanda kesiapan Ridwan Kamil untuk maju di daerah khusus Jakarta dan bukan di Jawa Barat, atau ada makna yang lain yang ingin disampaikan oleh Kang Emil? Bagaimana menurut warga Indonesia? Sampaikan di kolom komentar ya. Ridwan Kamil versus jejak digitalnya. Mengapa keras sekali Pak cuitan Anda itu ke warga Jakarta pada masa itu? Pengalaman negatif apa sih Pak sampai Bapak membuat cuitan seperti itu? Namun perlu Anda pahami ya Pak, bahwa setiap kelompok orang memiliki keragaman individu dan situasi yang berbeda. Menghargai dan memahami orang lain, terlepas dari latar belakang dan lokasi mereka, kan tentu dapat menciptakan dialog yang lebih konstruktif dan solusi yang lebih efektif di kemudian hari. Kalau sudah kayak gini gimana? Bapak tiba-tiba jadi cagup di daerah yang pernah Bapak sendiri cemooh. Yang pasti setiap orang di Jakarta, seperti dimanapun, memiliki cerita dan tantangan mereka sendiri. Mereka adalah individu yang berusaha menjalani hidup mereka dengan cara terbaik yang mereka bisa. Ingat ya, saya tidak ada kepentingan, tapi mari kita dewasa dalam pikiran. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Share pendapat kalian, salam sejahtera. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari netizen tentang Ridwan Kamil yang saat ini maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Harapan terbesar saya bahwa orang-orang Jakarta itu harus kritis dalam memilih seorang pemimpin. Persoalan-persoalan yang begitu kompleks di DKI Jakarta benar-benar harus butuh figur pemimpin yang kredibel. Pemimpin yang berpengalaman, pemimpin yang punya visi dan misi yang jelas untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang begitu kompleks di DKI Jakarta itu. Tidak bisa memilih pemimpin yang hanya mau menambah masalah baru. Karena bagi saya secara pribadi, munculnya program mobil curhat itu bukan menyelesaikan persoalan, tetapi menambah persoalan baru yang ada di DKI Jakarta. Jakarta itu sangat terkenal dengan macetnya. Tetapi kenapa pemimpin malah mau menambah persoalan baru, yakni dengan program mobil curhat? Dan percayakah kalian bahwa itu akan diwujud nyatakan jika Ridwan Kamil terpilih sebagai pemimpin di DKI Jakarta? Saya secara pribadi bahwa ini adalah program omong kosong. Program yang hanya mau mengibulin masyarakat di DKI Jakarta. Lalu pada poin yang kedua, walaupun seorang Ridwan Kamil didukung oleh 15 partai politik, saya secara pribadi sangat yakin dan percaya bahwa belum tentu Ridwan Kamil akan menang di DKI Jakarta. Logika akal sehat saya begini, percuma 15 partai politik yang mengusung Ridwan Kamil kalau masyarakat sama sekali tidak berkehendak Ridwan Kamil itu memimpin di DKI Jakarta. Lalu pada poin yang kedua, sudah secara jelas bahwa seorang Ridwan Kamil hadir di DKI Jakarta untuk menjadi calon gubernur itu karena ditugaskan oleh partai, bukan berdasarkan aspirasi masyarakat di DKI Jakarta. Itu adalah poin yang keduanya. Lalu pada poin yang ketiga, orang-orang di koalisi Kim Plus ini, yang ada 15 partai politik ini, mereka itu rasa-rasanya bangga. Mereka itu rasa-rasanya bahagia ketika seorang Anies Rashid Baswedan berhasil dijegal untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Mereka merasa bangga.
Terkadang saya berpikir begini, seandainya masyarakat pendukung Anies Rashid Baswedan yang ada di DKI Jakarta, kalian bergabung bergandeng tangan bersama-sama dengan para Ahokers, pendukungnya Basuki Cahayapurnama, saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Ridwan Kamil itu pasti akan kalah. Saya tahu bahwa aspirasi dari masyarakat yang ada di DKI Jakarta untuk mendukung Anies Rashid Baswedan itu sangat tinggi. Atau untuk mendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu sangat tinggi. Oke lah, misalnya kita menganalisa kalau suara-suaranya Ahok, pendukung-pendukungnya Ahok, mereka akan mendukung Bapak Pramono Anung dan juga Bapak Rano Karno. Dan apalagi misalnya, kalau ditambah dengan para pendukungnya Anies Rashid Baswedan, saya sangat yakin dan percaya bahwa kemenangan itu akan berpihak kepada Bapak Pramono Anung, bukan kepada Bapak Ridwan Kamil. Ditambah lagi, seorang Ridwan Kamil belum menjadi seorang pemimpin, dia sudah mengatain, sudah memfitnah dan sudah mencampakkan orang-orang di DKI Jakarta. Bahwa orang-orang Jakarta itu suka marah-marah, orang-orang DKI Jakarta itu suka stres, orang-orang di DKI Jakarta itu tengil dan lain sebagainya. Saya bukan mau mengadu domba, tetapi saya berbicara sesuai dengan komentar dari netizen, sesuai dengan fakta, sesuai dengan rekam jejak digital yang dimiliki oleh seorang Ridwan Kamil. Dan saya berharap masyarakat DKI Jakarta kalian harus kritis. Jangan pernah terbuai dengan janji-janji manis. Pilihlah pemimpin yang punya pandangan yang objektif untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di DKI Jakarta. Pilihlah pemimpin yang benar-benar punya hati nurani untuk menyelesaikan, untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat DKI Jakarta. Jangan memilih pemimpin yang membuat program kerja saja untuk menambah persoalan baru di DKI Jakarta. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengedukasi, bisa menambah wawasan baru untuk saudara dan saudari saya yang ada di DKI Jakarta. Karena menurut saya secara pribadi, video-video ini cukup berguna untuk menambah pengetahuan baru, khususnya bagi saudara dan saudari saya yang ada di DKI Jakarta. Sekali lagi saya berpesan, pilihlah pemimpin yang benar-benar dia punya niat, yang benar-benar dia punya ketulusan, yang benar-benar dia mau berjuang untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada di DKI Jakarta. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.